Hai guys, welcome back to my channel. Jadi ini adalah video yang lumayan highly requested. Jadi tanggal 9 Juli aku baru aja sulam eyelid dan menurut aku sekarang itu udah bener-bener completely heal, udah 2 bulan lebih. Jadi aku bakal share pengalaman aku sulam eyelid. Ini adalah before afternya. Jadi beberapa hari yang lalu aku udah post foto di Instagram. Follow Instagram aku @cherlyshu by the way. Dan aku nanyain kalian apa aja yang kalian pengen tahu tentang pengalaman sulam eyelid. Jadi hari ini aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sulam eyelid baru tahu kah gimana itu maksudnya. Jadi yang paling basic dulu ya. Sulam eyelid itu apa sih? Jadi sulam eyelid itu kelopak mata kita itu dijahit supaya dia jadi ada lipatan matanya gitu. Jadi yang dijahit itu cuman di bagian atas permukaan kelopak mata kita aja, nggak sampai ke bola mata kita. Jadi kayak bukan dimasukin banget gitu loh, cuman kayak di atasnya dikit aja dijahit gitu. Terus ini nggak ada yang nanya aku sih, mungkin karena aku udah jelasin juga di Instagram, tapi aku mau jelasin kenapa aku sulam eyelid. Jadi mata aku itu hooded eyes, kalian bisa lihat dari foto before-nya gitu, ada videonya juga. Jadi kan dari aku SMP itu aku udah sering makeup karena aku ada part time job jadi penari latar belakang. Jadi dari masa itu, dari aku SMP itu aku udah pakai eyelid tape terus sampai aku kuliah. Jadi beneran udah hampir 10 tahun aku tiap hari pakai eyelid tape. Nah dulu mata aku itu kalau misalnya aku tidur pakai eyelid tape terus aku lepas, dia tuh kayak seharian masih tahan. Jadi aku pakainya tiap malam gitu. Tapi setengah tahun belakangan ini dia udah nggak ngefek lagi. Jadi kalau misalnya aku pakai eyelid tape terus aku lepas, eyelidnya juga ikut hilang gitu. Dan udah setengah tahun dia kayak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Cuman ya aku udah kebiasaan makeup dengan mata aku yang udah kebentuk dengan eyelid tape gitu. Dan kalau misalnya kalian scroll Instagram aku juga, eyelid aku tuh kayak nggak berubah. Karena emang dari dulu aku selalu bentuk pakai eyelid tape. Makanya kalian nggak pernah lihat aku dengan mata yang before ini. Jadi daripada aku harus menyesuaikan gaya makeup aku, harus berubah, harus sesuaiin sama hooded eyes aku yang asli gitu, aku lebih milih buat sulam eyelid aja. Toh juga kayak nggak ada bedanya gitu. Kalau misalnya kalian scroll Instagram aku, dari dulu juga eyelid aku selalu aku bentuk gitu. Jadi kayak lebih efisien gitu aja sih menurut aku. Sulam di mana, berapa harganya, sakit atau enggak, terus ada pantangan apa after sulam. Aku sulam di Joy Beauty Studio, itu punya teman aku namanya Joyce. Kalian bisa cek Instagram mereka juga. Harganya itu sebenarnya 5 juta, tapi kemarin waktu aku lagi labil kayak mau sulam atau enggak ya, dia tiba-tiba diskon 25%, jadi cuma 3.750.000. Jadi aku langsung booking, langsung sulam. BTW kebanyakan pertanyaan kalian hari ini juga aku tanyain ke Joyce lagi supaya aku nggak salah, soalnya kan dia beauticiannya, jadi harusnya dia lebih ngerti sama prosesnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan di tempat lain beda. Jadi semua yang aku share hari ini adalah berdasarkan pengalaman aku dan penjelasan dari beautician aku. Sakit atau enggak, aku rate-nya 4/10. Ya aku sih nggak mau bohong ya, nggak sampai kayak selama dijahit itu kalian relax banget bisa ketiduran gitu, nggak juga. Cuman nggak sampai yang kayak nangis sampai kayak pusing gitu, nggak kok. Dan namanya juga mata yang dijahit, meskipun dibius tetap adalah kerasa dikit-dikit gitu. Apalagi kalau misalnya kita membayangkan kalau nggak dibius itu ini rasanya gimana ya gitu kan. Jadi kayak tetap ada kerasa dikit lah. Tapi menurut aku worth it sih. Sakitnya itu kayak cuman 1 jam gitu kayaknya. Habis itu beberapa hari kurang nyaman, tapi kan habis itu hasilnya bagus dan bisa tahan bertahun-tahun. Bahkan ada orang yang bisa tahan sampai 10 tahun gitu. Jadi menurut aku sih sakitnya sangat worth it dengan hasilnya. Kayak kalian tuh jangan mikirin sakit atau enggak, tapi sakitnya itu worth it atau enggak. Menurut aku kayak gitu sih. Soalnya sayang banget kalau misalnya cuman karena takut sakit beberapa hari kita kayak nggak berani ngelakuin suatu hal gitu. Kan ada sacrifice. Gak tau sih, itu menurut aku aja. Cuman kayak no big deal lah, sakit ya pasti adalah dikit-dikit. Tapi nggak lebay kok. Pantangan ada 2, sebelum sulam eyelid sama setelah sulam eyelid. Kalau misalnya sebelum sulam eyelid, 3 hari sebelum sulam eyelid ya minum alkohol. Kalau misalnya pantangan setelah sulam eyelidnya itu, kalau misalnya kalian ada alergi seafood, telur, ayam, kalian jangan makan dulu selama 5-7 hari pertama. Aku sih nggak ada alergi sama sekali, cuman telur itu kan emang kayak nggak bagus gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi jerawatan juga kalian makan telur bisa memperparah. Jadi kemarin aku cuman pantang telur aja. Jadi aku selama 1-2 minggu pertama itu aku nggak makan telur karena aku pengen cepet sembuh. Ikan aku masih makan, tapi kayak cumi, udang gitu juga aku kurangin. Terus pantangannya juga jangan eye makeup selama 1 bulan. Kalian harus jaga kebersihan di area mata juga, especially di lipatan matanya. Kalau di Joy Beauty Studio kemarin aku dikasih air gini, kayak air steril gitu. Jadi aku semprotin ke kapas, terus aku bersihin lipatan mata aku pakai air ini. Lalu di 5-7 hari pertama juga lipatan mata kita nggak boleh kena air. Jadi kemarin aku juga dikasih sponge gini. Jadi kalau misalnya mau cuci muka, ya udah aku cuci, tapi habis itu aku bilasnya pakai sponge gitu. Jadi lipatan mata aku bener-bener nggak kena air. Jadi kalau lagi mandi pakai shower gitu, aku hadap atas aja, terus showernya di sini. Jadi nggak ada air yang ngalir di muka
aku gitu. Ada juga yang nanya proses sulam eyelid itu gimana. Jadi waktu datang itu of course nggak boleh pakai eye makeup ya. Kalau aku kemarin aku datangnya nggak pakai eye makeup, tapi aku pakai eyelid tape, soalnya aku udah tahu kan bentuk mata yang aku mau itu gimana. Jadi awal-awal konsultasi dulu kalian maunya bentuknya gimana, dan itu tuh bener-bener detail banget. Jadi kayak misalnya ujung dalam lipatan mata ini ada yang bener nempel, punya aku tuh nggak nempel, aku nggak mau yang nempel. Dan kalian juga bisa atur ini ujungnya itu mau stopnya di mana, karena ada beberapa orang yang mereka mau stopnya itu di tengah gitu. Jadi kayak bener-bener detail banget, kalian bisa atur banget dari awal sampai finishnya itu mau posisinya di mana, mau sepanjang apa, itu bener-bener bisa diatur dan detail banget. Jadi setelah konsultasi mata aku dibersihin, di disinfect pakai alkohol. Habis itu beauticiannya bakal gambar eyelid kita sesuai dengan hasil konsultasi. Nanti waktu digambar itu dia kayak ada kasih semacam tusuk gigi kayaknya, kayak diginiin, terus kalian bisa lihat nanti hasil akhirnya bakal gimana. Jadi kayak di confirm lagi. Setelah itu langsung dikasih numbing cream, jadi itu buat bikin kulit kalian numb, jadi kayak jadi lebih mati rasa gitulah biar nggak sakit. Itu 15-20 menit. Habis itu suntik anestesi step pertama. Setelah suntik anestesi step pertama, suntik anestesi step kedua, aku nggak tahu juga bedanya, intinya kayak ya udah di anestesi gitu. Dan banyak teman-teman aku yang kira suntik anestesinya itu satu badan, yang kayak kita pingsan gitu. Enggak guys, jadi suntiknya itu cuma di mata, jadi aku tuh masih bisa kedip. Jadi selama pengerjaan itu aku masih bisa buka mata, aku masih bisa ngomong, cuman nggak ada rasa aja jadinya gitu. Jadi lebih mati rasa aja gitu. Sama aja kayak kalau misalnya kalian cabut gigi, udah pernah cabut wisdom tooth gitu belum? Kan gusinya disuntik tuh, tapi kan kalian masih bisa buka mulut, cuman waktu dioperasiin itu kalian nggak kerasa, kayak gitulah kira-kira. Habis itu mulai jahit salah satu mata. Jadi kemarin tuh aku jahit mata kanan dulu, dan selama dijahit itu aku sadar. Jadi waktu mau mulai dia kayak ngomong gitu kan, jahitan pertama ya gitu. Jadi dia jahit mulai tengah, terus aku ngeliatin, nanti aku buka mata, terus tutup mata lagi, jahit, buka mata lagi. Dan di prosesnya itu aku selalu pantau, jadi kalau misalnya aku nggak suka, jahitannya bisa dilepas lagi. Kemarin aku dua-duanya jahit 2 kali, karena waktu jahitan pertama aku ngerasa dia tuh mulainya terlalu depan, padahal kayak cuman beda setengah milimeter gitu kayaknya. Cuma aku nggak mau, jadi diulang lagi, terus dijahit ulang gitu. Jadi bener-bener sampai sesuai dengan keinginan kalian. Nah jadi sama aja kayak jahit baju gitu, kalian kan jahit dulu, habis itu di ujung diikat simpul gitu kan. Jahit mata juga kayak gitu. Jadi selama dia belum ikat simpul itu, dia masih bisa lepasin jahitannya, habis itu dijahit ulang kalau misalnya kalian kurang puas. Tapi kalau misalnya udah ikat simpul, kita harus tunggu 1-2 bulan baru bisa direvisi lagi. Jadi setelah udah ikat simpul yang sini, jahit yang sebelah sini, terus ikat simpul lagi, terus dibersihin lagi. Terus kemarin aku dikasih obat painkiller gitu, kalau nggak salah untuk 3 hari, sehari minum 3 kali kalau nggak salah. Terus dikasih air sterilnya, kapas sama sponge. Habis itu dikasih list aftercare gitu, yang kayak nggak boleh makan apa, nggak boleh kena air, cara bersihinnya kayak gitu. Jadi kalau sulam eyelid gitu ada kemungkinan gagalnya kayak bakal bengkak atau iritasi gitu nggak matanya. Dan juga kalau pakai makeup mata apa jadi makin sensitif, iritasi gitu kah Ci? Makasih. Jadi kemungkinan gagal itu pasti ada. Misalnya habis sulam eyelid itu, sulam eyelidnya hasilnya nggak gitu kelihatan, atau misalnya terlalu dalam, atau kayak terlalu pendek, terlalu bulat, nggak balance kiri kanannya. Pokoknya tetap ada kemungkinan. Makanya di awal itu kan dikonsul dulu, terus digambar juga, dan selama prosesnya itu juga kita sebagai klien kita selalu pantau. Jadi kalau misalnya nggak suka tinggal dilepas aja. Kalau misalnya di tempat aku yang Jo Beauty Studio, bisa konsul dulu buat lihat elastisitas kelopak matanya, bisa ke studio langsung. Tapi katanya kalau misalnya kalian kirim foto juga udah bisa kelihatan elastisitasnya itu gimana. Cuman ya meskipun kalian udah selesai sulam eyelid, kayak misalnya aku sekarang ini udah 2 bulan lebih, kalau misalnya aku nggak suka, ini bisa dilepas lagi kok, terus disulam ulang gitu. Cuman ya harus nunggu 1-2 bulan lagi buat healingnya. Tapi ya sebenarnya menurut aku hitungannya nggak bisa kayak permanen gagal gitu sih, karena kan selalu bisa dilepas lagi. Kayak misalnya sekarang kan aku udah sulam eyelid udah 2 bulan, misalnya aku nggak suka nih, aku bisa balik ke kliniknya lagi, terus aku minta dilepas terus dijahit ulang gitu. Atau misalnya aku tiba-tiba nggak pengen lagi gitu sulam eyelid, ya udah aku tinggal dilepas aja jahitannya gitu. Jadi menurut aku sih kalau misalnya kayak gagal permanen gitu selamanya jelek nggak sih. Kalau bengkak itu pasti ada, tapi tiap orang itu beda-beda. Menurut aku bengkak aku nggak gitu parah, tapi kalau misalnya kalian bikinnya di Jo Beauty Studio, dia emang kayak bengkaknya hampir nggak kelihatan gitu. Aku kasih lihat foto klien dia yang lain deh, kayak bengkaknya itu beneran minimal banget. Aku itu termasuk yang udah bengkak banget di klien-klien dia. Cuman kalau aku ngeliat klinik lain, mereka itu bengkaknya parah banget, yang kayak beneran matanya itu sampai kayak biru total, terus kayak berairnya parah gitu. Menurut aku punya aku hitungannya nggak gitu bengkak sih. Cuman kata Jo Beauty Studio
punya aku itu udah termasuk yang bengkak gitu kalau misalnya di antara klien-klien dia. Kalau misalnya infeksi itu antara kalian aftercare-nya kalian sembarangan, misalnya kalian masih makeup mata gitu. Makanya kemarin aku puasa makeup 1 bulan, aku nggak ada iritasi sama sekali sih. Yang kedua itu kalau misalnya barang-barangnya nggak steril. Kebersihan produk itu penting banget sih, kalian pilih yang bener-bener kalian trust tempatnya gitu. Untuk penyembuhan berdasarkan pengalaman berapa lama C? Jadi ini foto di hari pertama. Setelah sulam itu agak sakit, jadi dalam healing prosesnya yang paling sakit itu setelah kalian sulam beberapa menit setelahnya anestesinya udah mulai hilang, dan kalau kalian minum painkillernya belum kerja, jadi kayak di 1 jam itu lumayan sakit, tapi ya nggak sampai nangis gitu sih, kayak cuman agak ya udah perih-perih dikit aja gitu, nggak serius lah. Aku waktu itu tidur siang aja sih, terus waktu bangun udah nggak sakit gitu. Tapi harus baik istirahat sih, kayak 3-4 hari pertama itu mata aku berair terus, apalagi hari pertama itu aku kayak cuman main HP 3 menit aja, itu mataku langsung berair gitu. Berairnya itu bukan dari lipatan matanya bernanah gitu ya, maksudnya aku kayak nangis gitu loh, kayak sembab gitu matanya. Katanya itu karena mata aku termasuk yang sensitif, mungkin gara-gara itu makanya dia berair terus. Jadi ya banyak tidur aja sih waktu itu. Terus aku bakal kasih lihat proses healingnya. Jadi ini masih di hari yang sama, tanggal 9, tapi ini malamnya. Terus aku bakal kasih lihat perkembangannya dari hari ke hari. Awal-awal aku masih rajin gitu tiap hari foto, terus kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali. Minggu pertama nggak beda jauh sih. Nah ini di tanggal 24 udah kelihatan ya, mulai lebih kempes gitu. Tanggal 31 udah so much better juga. Ini tanggal 2 Agustus, ini aku videoin buka mata gitu tanggal 2 Agustus, garisnya udah sangat minimal. Dan di tanggal 4 Agustus aku udah eye makeup, cuman harus bersihinnya bener-bener bersih. Ini tanggal 7 Agustus dan tanggal 9 Agustus menurut aku ini udah oke banget. Terus aku udah boleh eye makeup kan itu, jadi aku bakal kasih lihat aja. Dia makin lama itu kayak makin soft gitu, kayak misalnya ini tanggal 4 September udah kelihatan lebih soft gitu garisnya. Dan sekarang tanggal 16 September aku bakal langsung kasih lihat aja. Jadi di 1-2 minggu pertama itu kulit kalian masih kerasa agak ketarik gitu waktu kalian kedip, itu kayak ada yang ngejanggal gitu. Tapi sekarang udah bener normal banget, nggak ada masalah sama sekali. Betulnya waktu kayak 3-4 hari pertama itu kalau mau bersin sakit. Karena kan kayak acin gitu kan, jadi kayak ketekan gitu, tapi ya no big deal. Cuman ya prepare yourself. Sulam alis bisa nggak lama kelamaan atau kadang-kadang membuat mata Cece sakit. So far sih aku udah 2 bulan lebih ya, dan nggak pernah sih kalau misalnya kayak udah healing gini terus dia kayak tiba-tiba pedih, tiba-tiba sakit gitu, enggak sih. Sebenarnya sama aja kayak biasanya, dan juga kayak nggak nyadar gitu ada benang atau apa, bener-bener nggak ada rasa sama sekali. Cuman harus jadi lebih hati-hati, lebih cautious aja. Kayak misalnya kalau lagi kucek mata itu nggak boleh kayak beneran dikucek-kucek gitu. Palingan cuman kayak dikucek-kucek, ya udah dikucek-kucek halus aja. Cuma kan aku emang udah pakai eyelid tape dari dulu ya, jadi emang udah kebiasaan. Dan sebenarnya emang mata kita itu sangat fragile, jadi emang di normal circumstances juga lebih bagus kalau misalnya kalian nggak kucek mata terlalu keras gitu. Sama aja kayak lagi hapus makeup itu jangan terlalu dikucek gitu. Jadi itu emang habit yang bagus untuk kulit mata kita, dan juga emang udah aku terapin dari dulu. Jadi ya di aku sih nggak ada beda sama sekali. Ini juga menarik loh, aku nggak kepikiran. Itu harganya terhitung untuk sepasang mata atau bisa salah satu aja, mata kiri atau kanan gitu. Ada juga yang bilang aku cuma punya eyelid sebelah, bisa nggak sih sulam eyelid hanya sebelah? Kalau ada rabun jauh ngaruh gak? Ini jawabannya dari beautician aku, katanya sebenarnya bisa aja sulam cuma sebelah mata, tapi nggak disarankan. Balik ke beautician masing-masing lagi. Kalau di tempat aku dia nggak terima kalau sulam eyelid satu sisi aja. Katanya biar hasilnya lebih bagus dan nggak kelihatan aneh sebelah, biasanya beauticiannya akan menyarankan biar kelopak matanya dua-duanya disulam. Dan sulam eyelid itu nggak ada pengaruhnya ke rabun. Rabun nggak mempengaruhi sulam, sulam juga nggak mempengaruhi mata jadi rabun. Karena yang dijahit itu cuma di kelopak mata dan nggak sampai ke bola mata, jadi nggak ngefek ke penglihatan kalian. Ini juga lebih personal ya, sakitan tindik atau sulam eyelid. Terus kalau sulam eyelid nggak permanen kan, tahan berapa tahun eyelidnya. Buat kalian yang belum tahu, aku ada 6 tindikan, tapi 2-nya lagi nutup. Jadi aku ada di atas ini helix. Kayaknya sih harusnya pertanyaannya lebih sakit helix atau sulam ya. Soalnya kalau tindikan ini sama sekali nggak sakit kalau di aku. Kalau menurut aku sih lebih sakit sulam sih. Soalnya kalau tindik kan cuma 1 detik ya, 1 detik habis itu dia agak panas, terus ya kedepannya dia kayak cuman gak nyaman aja gitu. Tapi kalau sulam eyelid kan
dia nggak nyamannya itu kayak seminggu gitu loh. Sebenarnya hitungannya bukan sakit juga sih itu ya, cuma kayak lebih ribet aja. Pokoknya kayak penderitaan sulam eyelid itu kayak lebih lama daripada penderitaan nindik gitu, karena nindik paling cuma berapa hari, kalau sulam eyelid itu kayak berminggu-minggu gitu. Dan iya, sulam eyelid nggak permanen, biasanya 3-5 tahun, tapi itu balik lagi ke kita masing-masing. Katanya kalau misalnya kulit kita elastisitasnya bagus, bisa lebih dari 5 tahun. Aku udah kenal orang-orang yang udah 10 tahun sulam eyelidnya kayak nggak hilang-hilang gitu. Tapi kalau misalnya dalam beberapa tahun ke depan tiba-tiba aku gendutan parah gitu, eyelid aku tuh bisa jadi lebih tebal, habis itu sulam eyelidnya jadinya perlahan pudar terus hilang. Dan ini sebenarnya di Instagram gak ada yang nanya, cuman teman-teman di sekitar aku lumayan banyak yang nanya kenapa nggak oplas aja supaya permanen. Yang pertama karena lagi corona jadi nggak bisa kemana-mana, dan setahu aku sih di Batam nggak ada. Yang kedua lebih mahal. Yang ketiga kalau misalnya gagalnya itu bener-bener permanen. Jadi setahu aku kalau oplas itu tuh dipotong. Kalau misalnya sulam kan cuma dijahit, jadi kalau misalnya kita nggak suka tinggal dilepas jahitannya. Tapi kalau misalnya oplas itu udah permanen gitu loh. Aku nggak tahu cara balikinnya gimana, dan kalau misalnya bisa pun pasti mahal banget. Jadi aku pilihnya yang lebih aman aja. Kedepannya bakal oplas atau enggak aku nggak tahu, tergantung ini tahannya berapa lama. Dan kalau misalnya ini tahannya 8 tahun 10 tahun, kita nggak tahu ya kedepannya, bisa aja mindset aku udah beda. Tapi kalau misalnya hilang, kemungkinan besar sih aku bakal sulam lagi kalau nggak oplas. Cuman aku masih nggak tahu pilihan aku yang mana, masih lama lah. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain atau mau diskusi gitu, kalian bisa komen aja, nanti kita ngobrol-ngobrol di comment section. Dan semoga kalian suka video hari ini. I hope I'll see you next time. Bye!